Terima kasih Pak pengatur waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para peserta pendidikan karir. Saya merasa berbahagia sekali sekarang pendidikan karir meningkat sesuai dengan informasi. Dari segi usia masih muda-muda. Ya rata-rata lah masih muda, di bawah 50 tahun kan semuanya. Kemudian jumlahnya juga semakin bertambah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya 40 juga enggak. Memang ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Peminat untuk menduduki posisi ulama itu sekarang semakin berkurang. Tidak dengan dulu berebut orang pada menjadi ulama. Kalau sekarang memang pada menahan diri. Kenapa? Ya begitu, memang godaan terhadap ulama juga semakin berkembang ya, sesuai dengan problematika umat. Saya diminta oleh panitia untuk memaparkan problematika umat di Kota Bandung. Problematika umat itu banyak sekali, mulai dari problem sosial, problem politik, problem agama, problem ekonomi. Itu di luar bidang saya semua. Yang ada sedikit nempel pada kepala saya adalah bidang komunikasi, karena saya bidangnya bidang komunikasi. Lalu dihubungkan dengan kehidupan keberagamaan. Memang kehidupan Kota Bandung itu sangat dinamis, Pak. Saya mulai dewasa di Bandung tahun 82. Perkembangannya luar biasa, termasuk perkembangan fisik kota. Dulu Kota Bandung itu hanya sampai Cicadung. Kota Bandung, ujung gunung itu sudah Kabupaten Bandung. Nah, sekarang kan sudah sejak, kalau tidak salah tahun 86 atau 87 gitu, mulai perlebar Kota Bandung itu. Tapi ke arah timur, ke arah barat enggak, sudah sampai Ciberem aja. Ke arah utara juga sudah sampai Pisen, sudah selesai. Tapi ke arah timur memang sangat signifikan perlebaran itu. Sekarang sudah sampai Ujung Berung, Cipadung, itu sudah menjadi Kota Bandung semua. Sampai Jalan Soekarno-Hatta. Itu secara fisik. Penduduknya juga sama. Di samping jumlahnya juga heterogenitasnya. Kalau dulu masih dikenal ada sebuah kampung yang homogen, satu kampung itu satu keturunan. Wah, kalau sekarang itu jangankan satu keturunan, beda-beda keluarga, beda-beda keturunan. Agamanya juga sama. Dulu Kota Bandung itu sangat terkenal, homogenitas umat Islamnya itu sangat kuat. Bandung khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya itu provinsi agama Islamnya sangat kuat. Sampai misalnya di tengah kehidupan masyarakat Eropa, di daerah Cipaganti itu dibangun masjid Cipaganti. Masjid Cipaganti itu punya sejarah sangat lama, lebih dulu dibanding dengan Masjid Kota Bandung, Masjid Agung. Lebih dulu Masjid Cipaganti. Oleh karena itu Masjid Cipaganti itu agak susah dirubah karena memang punya sejarah. Masjid Cipaganti itu punya warna sejarah tersendiri. Dulu di Cipaganti itu masyarakat Eropa. Nah, di tengah-tengah masyarakat Eropa itulah dibangunkan sebuah masjid untuk para penduduk asli. Jadi sangat kuat. Kalau sekarang ya dinamika masyarakat itu juga sama. Kalau sekarang itu sudah susah lah. Yang memang secara kuantitatif umat Islam masih dominan, masih mendominasi masyarakat Kota Bandung. Tapi sudah tidak kurang juga umat beragama yang lain yang menguasai masyarakat di Kota Bandung. Oke, oleh karena itu saya menspesifikkan judul saya yang saya akan bawakan itu komunikasi lintas agama, merawat kehidupan harmoni di tengah masyarakat multi agama. Ini memang baik inter umat beragama maupun antar umat beragama. Sebagai umat Islam kita juga kan seringkali menghadapi masalah inter umat beragama.
hanya karena beda praktek ibadahnya termuncullah ketegangannya, meskipun sekarang sudah berkurang ketegangan itu dibanding dengan tahun 70-an itu. Tahun 70-an saya sudah SD, saya itu SD juga hampir tamat tahun 70-an. Jadi saya sudah ingat bagaimana para pengikut Nahdliyin berbeda pendapat dengan para pengikut Muhammadiyah itu bisa beda masjid gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah selesai itu semua. Beda jumlah rakaat tarawih saja bisa mengundang ketegangan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, sekarang inklusivitas masyarakat Islam itu menurut saya semakin dewasa, semakin semakin bisa diandalkan. Ini para penyebab utamanya terutama berkaitan dengan proses urbanisasi. Proses urbanisasi mendorong Bandung menjadi semakin kosmopolit. Kalau sekarang mungkin bisa dihitung jari orang Bandung yang asli orang Bandung, ibu bapaknya asli orang Bandung, lahirnya di Bandung, kakek neneknya lahir di Bandung. Sekarang masih ada nggak ya? Ya mungkin masih ada, tapi jumlahnya bisa dihitung jari. Ada orang Tasik, orang Garut, orang Banten, orang Padang, orang Medan. Wah sudah luar biasa. Heterogenitasnya luar biasa. Jadi jangan aneh kalau bapak dan ibu punya saudara, punya anak, punya adik tidak bisa berbahasa Sunda. Nah, sekarang pengguna bahasa Sunda juga sudah berkurang, padahal Bandung itu pusat kebudayaan Sunda. Kenapa? Karena memang sudah keniscayaan, sudah mau tidak mau dia hampir pasti berbahasa nasional. Kenapa? Tetangganya orang Padang, tetangganya orang Jawa, tetangganya orang Medan, ya pasti menggunakan bahasa nasional. Nah, sehingga jangan kaget kalau orang Bandung sudah ada yang tidak begitu pandai berbahasa Sunda. Kalau dulu sampai tahun 70-an itu masih lengket bahasa Sundanya itu. Setahu saya yang disiplin menggunakan bahasa dirinya itu adalah orang-orang Cina. Orang-orang Cina itu kuat. Orang-orang Cina yang ada di Amerika yang saya ketahui ya, dia tetap berbahasa Cina. Kalau di rumah, di luar rumah memang bahasa Inggris. Tapi kalau di rumah mau tidak mau bahasa Cina. Tapi kalau orang Indonesia pergi ke Amerika, 3 tahun di Amerika, pulang ke Indonesia, anak-anaknya sudah tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja. Karena memang mereka bahasanya bahasa Inggris. Itu biasa itu orang Indonesia itu. Jadi kalau pulang dari luar negeri, hilang bahasa sendirinya, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Nah orang Cina itu kuat memegang bahasa Cina itu. Kosmopolitanisme berisiko pada timbulnya berbagai masalah sosial, terutama karena interaksi tidak bisa dihindari. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, anak-anak kita yang teman-temannya asli orang Padang, yang teman-temannya orang Jawa, yang teman-temannya orang Medan, ya pasti dia menggunakan bahasa nasional daripada menggunakan bahasa Sunda, terisolir. Nah, oleh karena itu jangan kaget kalau kita punya saudara, punya keturunan yang sudah hampir hilang bahasa Sundanya. Heterogenitas sosial termasuk heterogenitas agama sudah menjadi keniscayaan. Nah, jadi kalau sekarang kan sudah bukan musim, tapi sudah terjadi kasus-kasus di mana orang-orang Islam menikah dengan orang-orang non-Muslim. Kalau dulu itu sangat anti lah, tidak mungkin lah ada orang Islam menikah dengan orang yang non Muslim. Tapi kalau sekarang sudah menjadi, ada yang menyebutnya sudah lumrah lah, orang Islam, laki-lakinya orang Islam, perempuannya orang Kristen misalnya, atau sebaliknya. Nah, itu akan melahirkan heterogenitas yang semakin sempurna. Itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Nah, ini masalah-masalah sosial juga. Jadi masuk pada problematika kehidupan masyarakat Kota Bandung.
Oleh karena itu diperlukan upaya harmonisasi hubungan antara pemeluk agama yang berbeda. Jadi salah satu upayanya agar tidak terjadi ketegangan, agar terhindar dari sisi negatifnya, ya kehidupannya harmonis saja. Ya karena memang kalau kehidupan harmonis itu kan sebenarnya tuntutan orang Islam juga. Tuntutan ajaran Islam itu kehidupan harmonis. Jadi kalau Islam itu tidak bisa memaksakan agamanya kepada orang yang bukan agama Islam, itu memang salah satu prinsip untuk menjaga kehidupan harmonis. Nah, jadi salah satu kelebihan orang Islam seperti dicontohkan oleh Nabi itu kan Madinah itu masyarakat heterogen dulu sebelum menjadi tanah suci, masyarakat heterogen. Begitu Nabi datang itu banyak orang-orang yang menganut agama lain, agama sebelum Islam datang, tapi Nabi tidak memaksakan, terserah saja Anda maunya apa. Memang dengan kesadaran sendiri orang-orang masuk Islam. Jadi bagaimana sejarah masuk Islamnya masyarakat Madinah pada waktu itu, pada zaman Nabi, dicatat sebagai kerelaan, ketulusan masing-masing untuk menjadi seorang muslim. Komunikasi khususnya yang dilakukan masyarakat beragama dimaksudkan untuk membangun pemahaman dan kesepahaman tentang kehidupan. Jadi komunikasi itu perekat, alat, fasilitas. Jadi kalau saya mengambil bidang spesifik pemikiran saya tentang komunikasi, bukan karena komunikasi menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu tidak pernah tidak berkomunikasi. Sejak kapanpun tanpa belajar komunikasi, pasti orang itu komunikasi. Pasti orang itu perlu berkomunikasi. Jadi orang itu bisa ditentukan oleh kesuksesan komunikasinya. Kehidupannya akan sukses apabila komunikasinya sukses. Apabila komunikasinya tidak sukses, maka kehidupannya akan dipertanyakan orang. Oleh karena itu, karena alasan itulah salah satunya saya mengambil spesifikasi peminatan bidang saya itu peminatan bidang komunikasi. Jadi komunikasi menjadi alat untuk mempersatukan umat, menjadi jembatan untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan, menjadi jembatan untuk mempertemukan kemungkinan terjadinya ketegangan-ketegangan. Nah itu menjadi obat perekat kemungkinan munculnya masalah-masalah atau problematika sosial kehidupan khususnya di Kota Bandung. Komunikasi budaya dilakukan untuk mewujudkan partisipasi yang mutlak. Jadi kunci komunikasi itu terjadinya partisipasi. Kalau orang sudah tidak berpartisipasi dalam komunikasi, ya itu sudah tanda-tanda terjadinya ketegangan. Kalau Anda misalnya kehidupan di masyarakat saja misalnya, ada satu rumah yang tidak pernah terlibat dalam proses komunikasi dengan tetangganya, itu tanda-tanda akan terjadinya ketegangan dengan orang itu. Itu komunikasi budaya. Jadi komunikasi budaya itu menjadi perekat penting bagi kehidupan sosial, termasuk kehidupan beragama. Kehidupan beragama itu kan jangan sampai gara-gara berbeda agama, kemudian berbeda orientasi, tidak saling bertanya, ya sudah tidak ada komunikasi. Jangankan berbeda agama, berbeda paham dalam satu agama saja masih dimungkinkan terjadinya ketegangan-ketegangan seperti itulah yang tadi saya katakan sekarang sudah selesai lah, khususnya di Kota Bandung, umumnya di Indonesia. Ketegangan-ketegangan itu sampai tahun 70-an lah, seingat saya ya. Saya lahir tahun 60-an. Jadi tahun 70-an itu sudah 10 tahun itu sudah dewasa. Beda dengan anak-anak sekarang, 10 tahun itu masih belum belum bisa pergi sendiri keluar kota. Tapi zaman saya anak SD itu sudah keluar kota sendiri, naik mobil umum sendiri, mobil juga tidak mobil pribadi. Jadi tingkat kedewasaannya orang anak-anak dulu itu lebih cepat mungkin dituntut oleh keadaan ya, dituntut oleh kenyataan.
Nah ini oleh karena itu saya katakan tadi problematika umat juga termasuk salah satunya kehidupan beragama. Jadi kalau bapak-bapak sudah mengikhlaskan diri menjadi agamawan, menjadi pemimpin agama, menjadi ulama, itu kan tokoh agama. Jadi ulama itu kalau dalam bayangan saya dibenci tapi dirindui. Kan banyak orang sekarang yang sudah tidak begitu nyaman dengan kehidupan ulama. Banyak orang yang sudah mulai muncul kan pemikiran untuk membubarkan majelis ulama. Sudah ada yang meskipun tidak seramai yang kita bayangkan, tapi orang sudah mulai mengisolasi posisi ulama di tengah kehidupan masyarakat. Tapi pada saat yang sama, ulama juga menjadi tempat yang dijadikan tujuan hidup manusia. Ada orang yang sakit, datang ke ulama. Orang mau bekerja, datang ke ulama. Orang mau sekolah, datang ke ulama. Jadi dibenci tapi dirindui, itu ulama. Jadi kalau Anda sekarang mengikhlaskan diri masuk dalam kancah komunitas ulama, ulama muda lah, ya dengan segala risikonya Anda harus siap menghadapinya. Dalam bidang politik ulama itu kan dan jadi rebutan sejak zaman Orde Baru. Ya sekarang agak lebih bagus posisinya, di mana para ulama boleh jadi, terutama sejak Gus Dur jadi presiden ya, ulama jadi presiden, ulama jadi gubernur, ulama jadi bupati kan sekarang sudah banyak. Pada zaman Orde Baru itu sebagai vote getter saja, dimasukkan dalam daftar calon legislatif tapi tidak dijadikan legislatif, hanya untuk mengumpulkan suara saja, vote getter saja. Pada zaman Orde Baru itu begitu pentingnya ulama, begitu pentingnya ulama. Apa banyak hal yang sudah tidak sanggup ditangani oleh pemerintah, pasti dia akan dilempar pada ulama. Dulu tahun 70-an itu keluarga berencana itu hampir ditolak oleh semua agama di Indonesia. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha tidak setuju dengan keluarga berencana. Yang dijadikan andalannya adalah agamawan. Umat Islam, ya ulama, para ulama lah yang dijadikan corong, penyambung lidah. Pemerintah akhirnya semua setuju. Oleh karena itu jangan kaget kalau musim pemilu banyak orang yang mengejar-ngejar ulama, terutama para politisi yang mengejar ulama. Untuk apa? Untuk mendapatkan legitimasi. Untuk mendapatkan legitimasi. Ya sekali lagi, sekarang agak beruntung sedikit. Jadi bukan hanya sebagai legitimator, tapi juga dijadikan suara, dijadikan orang yang terpilih menjadi anggota dewan, anggota eksekutif dan lain-lain. Komunikasi budaya dilakukan untuk mewujudkan partisipasi yang mutlak diperlukan dalam proses interaksi antar budaya dan agama. Nah, jadi komunikasi itu tetap diperlukan. Oleh karena itu misalnya para komunikator itu misalnya salah satu yang diperankan oleh komunikator di masyarakat itu kan para dai, misalnya dai itu kan ulama, ustadz dan sekurang-kurangnya itu tetap dibutuhkan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Jadi kalau ulama sudah bersuara ya sudah diikuti. Jadi jangan lecehkan itu ulama. Ulama itu apa sekali bersuara akan banyak pengikutnya. Ya jangankan nanya soal hukum Islam, jangankan nanya soal kehidupan, nanya tentang ada keluarganya sakitnya, sekarang itu masih banyak yang datang ke rumah. Ya kecil-kecilan. Saya di rumah itu oleh tetangga dikenal, tahunya saya itu pernah pesantren, sekarang dosen di Institut Agama Islam Negeri, sekarang jadi Universitas Islam Negeri. Wah, saya itu dianggapnya itu orang yang pintar agama.
Karena pintar agama, sekali waktu ada ibu-ibu datang ke saya pagi-pagi, anaknya sakit, datang ke saya bawa aqua, minta doa. Aduh, bilang saya bukan, tapi ditolak juga bukan menyelesaikan masalah kan? Ditolak juga tidak menyelesaikan masalah, diterima juga saya belum tahu doanya, berdoa apa. Tapi ya, saya terima saja. Ya menyem-menyem pura-pura doa saja, pura-pura doa. Kemudian saya kasihkan sama ibu, ini diminumkan saya bilang sama anaknya. Itu dengan takdir Allah 3 hari kemudian datang lagi ke saya, Pak Asep, alhamdulillah katanya anak saya sembuh. Aduh, saya bilang ini jangan-jangan kalau sudah diberitakan bahwa sembuh oleh doa saya kan bahaya juga kan. Aduh, tapi untungnya tidak. Itu datangnya ke orang yang katanya mengerti agama. Saya kan tidak masuk kategori ulama lah pada waktu itu. Tapi tetap saja masyarakat mengandalkan saya. Apalagi kalau ada acara-acara yang lain, acara ada yang kematian, acara yang kelahiran, banyak yang sakit, yang lahir, yang mati, pasti itu yang diburunya itu adalah agamawan atau salah satunya adalah ulama. Jadi posisi ulama itu di masyarakat itu menurut saya tetap terhormat, tetap dibutuhkan meskipun mulai banyak yang membenci. Mulai banyak yang membenci kan orang yang sekarang banyak mulai bersuara orang yang tidak setuju adanya majelis ulama. Nah, sudah mulai kan sekarang itu. Komunikasi multikultur termasuk komunikasi multi agama pada praktiknya membutuhkan sikap inklusif. Nah, jadi salah satu syarat orang dapat berkomunikasi dengan orang yang berbeda kultur, berbeda agama atau berbeda orientasi, tetap harus inklusif. Inklusif itu terbuka, menyediakan ruang dalam dirinya untuk hadirnya orang lain yang berbeda itu. Jadi kunci toleransi itu inklusivisme. Kalau orang sudah inklusif pasti toleran. Orang yang tidak toleran tidak inklusif. Orang yang eksklusif pasti tidak toleran. Jadi kalau pemerintah menghendaki terjadi toleransi antar umat beragama, binalah inklusivismenya. Jadi para agamawan, para ulama, para ustadz, para agamawan itu harus membina terutama sikap inklusif masyarakat. Kenapa? Ya seperti tadi saya katakan, semakin sini itu seorang semakin heterogen. Orang semakin tetangganya beragama beda, tetangganya kulturnya beda, ya kita harus tetap harmoni. Oleh karena itu sikap inklusif itu tetap harus dikedepankan. Semakin heterogen masyarakatnya, semakin dibutuhkan inklusivisme. Nah, jadi harus menjadi target para agamawan untuk membina umatnya menjadi masyarakat yang inklusif. Aktivitas multikultur sendiri salah satunya bertujuan mewujudkan sikap inklusif. Aktivitas multikultur itu ya semakin inklusif kan semakin terbuka, semakin welcome bagi siapapun untuk berhubungan dengan dia, untuk berkomunikasi dengan dia, untuk bergaul, untuk berkolaborasi. Terutama para pakar komunikasi berpendapat salah satu kunci sukses manusia itu dapat berkolaborasi. Tidak mungkin dia sukses sendirian, pasti dia dibutuhkan kolaborasi. Dan salah satu kunci kolaborasi adalah komunikasi. Ada problem pengembangan sikap inklusif dalam kehidupan, terutama keyakinan beragama. Jadi problem pengembangan sikap inklusif itu dia dimiliki oleh orang-orang yang menganut sesuatu agama. Jadi bukan persoalan gampang untuk membuka diri dengan orang yang beragama berbeda, itu memang sudah menjadi watak alamiah, fitrah manusia. Ya berbeda agama ya berbeda orientasi, berbeda keyakinan.
Jadi akan ada masalah sedikit untuk menginklusifkan umat beragama itu. Agama apapun sama, jangankan beda agama, satu agama yang sama beda paham saja orang sudah tidak inklusif kan. Ya apalagi masyarakat umat beragama khususnya agama Islam ketika masih dulu lah sampai tahun 70-an saya katakan itu masih belum dewasa ya, karena beda yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut sudah bersitegang. Tapi sekarang salah satu yang harus kita syukuri biasa saja. Di satu masjid itu ada orang yang kunut, ya kunut, orang yang tidak kunut, ya diam aja. Jadi sudah biasa sekarang itu. Jadi menurut saya itu tingkat kedewasaan beragama yang sudah semakin maju, sudah semakin dewasa, semakin sehat lah kehidupan beragama di kita ini. Jadi jangankan menyelesaikan antar umat yang berbeda agama, antar umat yang satu agama saja memang masih menjadi problem. Nah inilah problem yang akan dihadapi oleh para agamawan, oleh para ulama, oleh para ustadz, oleh para kiai. Ini agenda penting di masyarakat kita. Dalam perspektif sosiologis, agama merupakan aspek penting dari kebudayaan. Nah ini dulu pernah terjadi perdebatan yang hampir tidak bisa dipertemukan. Apakah agama dan kebudayaan itu menjadi dua kekuatan yang saling mendukung atau dua kekuatan yang saling berpisah? Ternyata menurut pakar sosiologi, agama itu menjadi aspek penting dari kebudayaan. Kebudayaan itu tidak akan hidup tanpa ada unsur agama. Jadi agama itulah yang dapat menghidupkan suatu kebudayaan. Kebudayaan Sunda misalnya, itu bisa hidup dengan adanya unsur agama di dalamnya. Kebudayaan-kebudayaan lain pun sama. Agama sendiri secara substantif memiliki dimensi-dimensi inklusivisme. Nah, jadi agama apapun punya dimensi inklusivisme. Jadi jangan khawatir kalau Anda berjuang untuk menginklusifkan umat kita, memang sudah punya modal dalam dirinya, hanya ada modalnya dibina, didewasakan, disuburkan, ada yang dimatikan. Nah, yang dimatikan itu yang berbahaya. Jadi potensi inklusivismenya yang dimatikan itulah yang agak susah dibangunkan, dihidupkan kembali. Dalam pengawalannya, agama secara pragmatis khususnya di Indonesia menghadapi problem inklusivitas. Ya terutama seperti tadi saya katakan sampai tahun 70-an itu problem inklusivitasnya itu sangat kuat. Orang susah inklusif. Menjadi oleh karena itu tingkat toleransinya juga agak susah. Nah sekarang kan toleransi umat yang beragama, baik itu satu agama maupun berbeda agama, agak terbuka kan sekarang. Sekarang orang bertetangga dengan orang-orang Kristen sudah biasa sekarang. Orang bertetangga dengan orang-orang Hindu, dengan orang-orang Buddha sudah biasa sekarang. Dalam proses interaksi baik dengan orang-orang yang dianggap asing atau strangers ataupun dengan orang-orang yang telah dianggap sama dan saling mengenal, diperlukan ikhtiar merawat iklim yang mendukung. Iklim yang mendukung itu atau supportive climate. Iklim yang mendukung, dibutuhkan iklim yang mendukung. Di masyarakat kita dibutuhkan suasana sosial yang dapat mendukung terjadinya kolaborasi antar orang-orang yang berbeda, beda budayanya, beda bahasanya, beda agamanya. Jadi dibutuhkan suasana sosial. Jadi jangan jangan mencari-cari. Misalnya, jadi beda kan toleransi dengan campur adukan itu beda. Toleransi itu membuka ruang dalam dirinya untuk hadirnya orang lain yang berbeda dan mempersilahkannya. Tapi beda dengan mencampur adukan. Hari Minggu sama-sama agama apapun ikut ke gereja.
Hari Jumat agama apapun ikut ke masjid, bukan, itu mencampur adukan, beda. Kan pernah terjadi di Indonesia juga kan, belum lama ini orang-orang Islam marah gara-gara orang-orang Kristen menyanyikan lagu paduan suara di Masjid Istiqlal. Marah itu kan, wah kata ini penghinaan. Nah, saya bilang gara-gara umat Islam sendiri yang memulai. Apa katanya umat Islam yang memulai? Ya umat Islam baca sholawat di gereja sebenarnya. Iya kan? Ya, tapi kan itu diizinkan katanya oleh pemeluk, bukan diizinkan. Mereka takut karena memang masih jumlahnya sedikit. Kalau mereka merasa banyak pasti melawan juga. Jadi kalau orang baca sholawat di gereja dibiarkan oleh para penghuni gereja karena mereka merasa diri sedikit jumlahnya, jadi takut. Nah, umat Islam kan marah kepada orang yang paduan suara di Masjid Istiqlal karena merasa umat Islam itu mayoritas. Ya, jadi jangan mencari-cari masalah lah. Jadi beda mencampur adukan dengan toleran. Jadi toleransi itu beda dari mencampur adukan agama, mencampur adukan ajaran. Kompetensi komunikasi ini dimaksudkan untuk meminimalisasi kesalahpahaman, minimizing misunderstanding, khususnya di lingkungan multicultural communication. Jadi keterampilan komunikasi, kecerdasan komunikasi itu untuk meminimalisir terjadinya misunderstanding, kesalahpahaman. Ya, rata-rata ketegangan antar pemeluk agama itu dimulai dari kesalahpahaman. Kesalahpahaman mungkin setelah didiskusikan jadi tidak ada masalah kan. Nah, saya mencurigai ketegangan antar pemeluk mazhab yang berbeda di Indonesia ini pada satu agama itu soal kesalahpahaman, saja, atau misinterpretasi yang berbeda. Yang satu menginterpretasikan begini, pada ayat yang diinterpretasikannya sama, yang lain menginterpretasikan begini, terjadilah ketegangan. Nah, itu yang harus diwaspadai. Yang diwaspadai oleh kita itu kesalahpahaman itu. Agama-agama khususnya Islam yang saya ketahui terpecah dalam menghadapi sikap inklusif. Inklusif yes dan inklusivisme no. Nah, jadi ini wajar. Jadi inklusif itu mau orang inklusif, tapi inklusivisme itu paham yang menyederhanakan perbedaan agama, yang menyederhanakan perbedaan budaya, orang tidak setuju. Ya wajar saja. Tapi ini menjadi terpecah umat itu gara-gara pandangan inklusivismenya berbeda dengan sikap inklusif dalam perbedaan. Hindu dalam pemahaman saya merupakan agama yang memiliki dimensi inklusivitas yang cukup besar. Jadi ini yang saya ketahui ya. Jadi dibanding dengan agama-agama lain, Hindu itu relatif lebih besar inklusivitasnya. Saya sebagai Muslim sudah diketahui oleh orang-orang Hindu, tapi saya diminta untuk ngajar di sekolah Hindu. Saya berapa tahun ya, tapi sejak saya sakit saya nolak ngajar di Bali. Di Bali itu ada Institut Hindu Dharma. Saya diminta ngajar di Bali, di Institut Hindu Dharma itu. Saya bolak-balik ke Bali 4 tahun atau 5 tahun, saya lupa lagi. Setelah itu saya mengundurkan diri karena capek. Bandung Bali itu kan bukan perkara dekat ya. Jadi saya bilang saya minta berhenti lah, capek, terutama gara-gara saya sakit. Terus kata pimpinan perguruan tingginya, Pak Syekh bertanya kenapa mau berhenti? Ini para mahasiswanya pada senang ya, kalau sudah sakit gak ada yang ngurus. Ya, jadi mereka itu inklusif, tapi mereka masih tetap minta pendapat saya. Padahal dia tahu persis saya itu orang Muslim. Orang Muslimnya juga Muslim yang bukan Muslim ecek-ecek lah. Di mata mereka ya, saya itu dianggapnya Muslim yang militan. Tapi tetap saja dia welcome untuk mendatangi, untuk memberikan pelajaran
bagi para mahasiswa yang beragama Hindu. Hindu dalam pemahaman saya merupakan agama yang memiliki dimensi inklusivitas yang cukup besar dibanding dengan penganut agama yang lain. Kalau agama Kristen malah sebaliknya, kan tingkat ketegangan antar Islam dan Kristen itu gara-gara pembangunan gereja saja kan menjadi pemicu ketegangan. Di Bandung ini saya beberapa kali Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung beberapa kali mendapat pengaduan antara ketegangan Islam Kristen. Di Bandung itu sudah terbuka itu, terutama Bandung Timur ya. Bandung Timur itu daerah Gede Bage kan. Itu beberapa kali terjadi ketegangan antara Islam dan Kristen gara-gara pembangunan rumah ibadah. Ya kalau masjid kan sudah banyak pendukungnya, sudah banyak masyarakat muslimnya, tapi kalau bikin gereja kan untuk mengumpulkan sekian orang penghuni gereja itu bukan perkara gampang. Di Bandung itu memang masih seperti tadi saya katakan, mayoritasnya masih muslim, meskipun memang tingkat kekuatan spiritualitasnya sudah mulai menurun. Di tengah masyarakat multikultur, etnik, bahasa maupun agama seperti yang terjadi di Indonesia, umat Hindu menurut saya memiliki daya tahan hidup, kesanggupan beradaptasi yang lebih besar. Umat Hindu itu, tapi perkembangan Hindu di Bandung, tapi tidak pesat juga kan, tidak pesat juga. Malah ada sinyalemen Hindu itu banyak di Bali saja banyak beradaptasi dengan orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam yang hidup di Bali itu sebetulnya lebih beruntungnya karena memang tingkat welcome-nya orang-orang Hindu terhadap orang-orang Islam itu biasa. Bahkan ada lebaran yang mengadaptasi tradisi orang-orang Hindu. Lebaran yang mengadaptasi orang-orang Hindu. Jadi kalau misalnya lebaran orang-orang Islam itu biasa saling berkirim makanan, orang-orang Hindu juga sama saling berkirim makanan pada saat lebarannya orang-orang Islam. Nah, jadi inklusivitasnya itu lebih besar lah. Jembatan efektivitas komunikasi. Semua norma komunikasi ataupun norma agama dilakukan untuk membangun dan memelihara keterbukaan antar semua pihak. Keterbukaan etis seperti itu dalam komunikasi dimaksudkan untuk menemukan kesamaan rujukan, referensi, dan kesamaan pengalaman sebagai jembatan komunikasi efektif. Jadi kunci komunikasi itu ditemukannya kesamaan. Semakin banyak kesamaannya, semakin komunikatif. Semakin banyak perbedaannya, semakin tidak komunikatif. Jadi kalau misalnya Anda ingin berkomunikasi dengan orang lain, maka ditemukan dulu jembatan kesamaannya. Bisa kesamaannya jujur atau kesamaan sebagai siasat saja, siasat kesamaan. Misalnya begini, saya pergi misalnya ke Surabaya naik kereta api, kesal itu lebih dari 11 jam, 12 jam bahkan. Kan kesal itu di kereta api, supaya tidak kesal ngobrol dengan duduk sebelah. Kalau ngobrol kan harus tahu dulu siapa orang ini, ya carikanlah kesamaan. Tapi jangan yang sensitif kesamaannya. Kalau kesamaan agama kan sensitif, ditanya Anda agamanya apa, ya pasti sensitif. Tapi yang paling yang ditanya tentang selera makan atau sepak bola lah. Kalau ada misalnya orang mana senang Persib enggak? Oh saya penganut Persib misalnya. Atau lagu misalnya, atau makanan. Kalau makan Anda senangnya apa? Senang nasi Padang. Padahal saya nggak suka Padang, tapi saya katakan saya juga senang Padang. Ya pura-pura sama. Ya, ada yang pura-pura sama atau betul-betul sama.
Kalau musik, Anda senangnya musik apa? Saya senang musik dangdut. Kalau Anda senang musik dangdut, ada kampungan dangdut. Pasti nggak akan komunikatif. Nggak akan komunikatif. Ya pura-pura aja. Oh, saya juga senang lagu dangdut. Dangdut itu kan ciri khas Indonesia, macam-macam. Nah, jadi harus ditemukan kesamaan-kesamaan. Oleh karena itu, biasanya ya seorang guru TK itu biasanya kekanak-kanakan. Karena memang sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan anak-anak. Kan kesamaan-kesamaan itu penting. Coba aja Anda saksikan kehidupan guru-guru TK, tapi guru TK yang betul-betul profesional ya, guru TK yang menjiwai sebagai guru TK itu kelihatan childish, kekanak-kanakan sifatnya itu. Karena mungkin dia setiap hari menyesuaikan diri dengan anak-anak. Ya, kalau Anda berkomunikasi dengan petani, jangan langsung ngomongin tentang orientasi politik, demokratisasi. Nggak usah. Tentang pertanian aja. Jadi jangan apa-apa. Bapak, bagaimana situasi demokratisasi di Indonesia ini kondusif atau enggak? Wah, enggak komunikatif. Kata petani itu demokrasinya mau apapun yang penting bisa makan gitu lah, pupuk murah, yang penting pupuk murah, selesai. Itu petani itu. Biasanya kasus-kasus itu terjadi. Saya ini dosen ya, jadi sering membimbing mahasiswa KKN. Di KKN itu kan kehidupannya kehidupan masyarakat desa, kehidupan petani, kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi mahasiswa itu kan karena pada diri sebagai mahasiswa langsung diangkat bicara tentang demokratisasi Indonesia. Asik. Jamaah Majlis Taklimnya langsung bubar. Ngapain katanya demokratisasi? Yang penting saya bisa ngaji gitu aja. Ya sampai di situ dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi beban sosial, beban moral para agamawan itu sekarang itu semakin besar tantangannya. Jadi sekali lagi tadi saya katakan, kalau Anda sudah tulus menginfakkan diri untuk menjadi seorang agamawan, tantangannya sangat besar. Tapi tantangan besar itu juga akan memberikan manfaat yang besar juga buat masyarakat kalau kita bisa memerankannya secara positif. Tapi kalau memerankannya secara tidak positif akan menjadi bumerang juga. Oleh karena itu banyak ulama yang jadi politisi. Kalau dia positif kan menjadi semakin bagus. Tapi kalau dia tidak positif menjadi bumerang juga, menjadi dijauhi oleh masyarakat. Tapi kalau positif ya alhamdulillah dia menjadi semakin bagus juga di masyarakat. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Asep ya. Karena ini kelihatannya banyak dari hasil research ya. Jadi pointers itu begitu padat gitu ya, begitu padat, dan ini sangat bernas isinya ya. Maka dipersilakan ya, penanya pertama dari sini dulu. Mohon nanti disebutkan nama dan asal MU-nya ya, supaya kita sekaligus kenal. Silakan. Ini saja Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dari Kecamatan Ujung Gurung. Saya ingin bertanya, tadi Pak Profesor berkata beserta statementnya antara toleran dan campur baur itu beda. Tetapi pada waktu bersamaan kita melihat ada di media sosial ada seorang ulama, beliau melakukan aktivitas ibadah di gereja atau Vatikan, bahkan mengatakannya sebagai umroh. Nah, pandangan Bapak itu seperti apa? Kemudian hawas ya. Oke, mantap. Kemudian di tempat kami di Debage dibangun sebuah proyek gereja besar, bahkan proyek nasional ya. Nah, sedangkan dalam aturan pembangunan gereja tersebut tidak memenuhi prasyarat gitu, syarat. Nah, tapi
pembangunan proyek itu masih dilakukan. Nah, disinyalir ada cawe-cawe dari ulama setempat. Nah, itu gimana sikapnya Pak? Supaya deket Al-Jabar. Jadi yang saya maksudkan mencampur adukan itu yang tadi itu, seseorang yang beragama berbeda ikut beribadah pada komunitas agama yang lain. Tapi kalau seorang muslim melaksanakan sholat di gereja, boleh-boleh saja, kan perlu ada di masjid. Setiap rumah, setiap tanah itu masjid, boleh-boleh selama diizinkan. Tapi kalau dipaksa, izinkan saya supaya melaksanakan sholat di gereja, itu nggak boleh juga. Nah, tapi kalau misalnya orang pergi ke Vatikan ya sekedar tidak ada unsur ibadahnya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada unsur ibadahnya, itu mencampur adukan. Kalau saya secara pribadi tidak setuju. Ke Vatikan dalam rangka ritual nggak boleh. Umat Islam nggak boleh. Jangankan ke Vatikan, di tanah sendiri di Indonesia pergi ke gereja untuk kepentingan ritual ya nggak boleh. Itu namanya mencampur adukan. Nabi Muhammad saya katakan tadi inklusif. Dia mengizinkan orang tidak menjadi Islam, tapi Nabi Muhammad tidak ikut-ikutan dengan pemeluk agama yang berbeda. Agama Yahudi ya tidak. Dia konsisten dengan dirinya sendiri. Nah, jadi konsistensi umat beragama itu penting. Berpegang teguh pada agamanya, maka dia akan dihargai oleh pemeluk agama yang lain. Tapi kalau pemeluk sesuatu agama sudah bisa dimainkan, ya biasa. Terutama di daerah-daerah yang minoritas muslim, semacam di Australia kan masih minoritas muslim. Gereja biasa diizinkan untuk orang Islam untuk melaksanakan sholat di gereja biasa. Ya, tapi sekarang sudah mulai bertambah ya jumlah masjid di Australia itu sudah luar biasa. Di Amerika waktu saya pernah tinggal di Amerika, susah cari masjid itu. Kalau mau sholat Jumat saja harus menempuh perjalanan cukup jauh lah. Tapi kalau sekarang sudah banyak masjid. Di New York saya sekarang sudah berdiri masjid megah yang luar biasa. Nah, jadi tidak ada lagi kesempatan untuk mencampur adukan itu. Nah, jadi kalau dia mengikuti ritual agama orang yang berbeda dengan maksud ritual, secara pribadi saya nggak setuju. Itu. Baik, mana yang kedua silakan. Yang pembangunannya Pembangunan. Kalau pembangunan gereja menurut saya di sinilah pentingnya partisipasi pemerintah. Kalau masyarakat dengan masyarakat itu kan pasti akan ngotot-ngototan kan. Tapi pemerintah harus adil menegakkan aturan kan ada aturannya dalam SKP 3 Menteri itu. Rumah ibadah itu dibangun dengan jumlah komunitas pemeluknya minimal sekian, itu aja diikuti. Jadi kalau misalnya pemerintahnya memble, nah itulah. Jadi kita mengikuti pemerintah aja. Jadi kalau terjadi semacam yang terjadi di Bandung Timur, itu pemerintah yang harus turun tangan. Jadi masyarakat nggak usah melawan masyarakat lagi yang berbeda agama. Pemerintah sebagai penegak hukum, sebagai penegak keadilan harus tegakkan keadilan. Boleh nggak ini dijadikan tempat rumah ibadah di sini? Ya memang perkembangan Bandung Timur itu, saya kan tinggal di Gede Bage, Pak. Saya tinggal di Gede Bage, perkembangannya itu luar biasa. Terutama dengan berdirinya perumahan kompleks Sumarekon itu luar biasa. Itu semakin bertambah kan pemeluk agamanya. Mereka sudah bisa menuntut. Ya kalau memenuhi syarat ya silakan aja. Tapi kalau begitu diketahui tidak memenuhi syarat, pemerintah yang harus turun tangan. Jadi jangan menunggu masyarakat yang turun tangan. Kalau masyarakat turun tangan itu hampir pasti konflik yang terjadi. Tapi kalau pemerintah kan punya tangan besi. Itu. Baik, ya silakan mana yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dari Sumberland Kecamatan Muskol. Ini tadi kan Yai bilang tentang budaya. Saya ingat kata-kata Lenin tuh ketika ingin menghancurkan sebuah negara, maupun peradaban, hancurkanlah rusaklah bahasa dan budayanya. Dan itu terjadi sekarang ini. Yai. Budaya kita itu tergerus oleh budaya barat masuk ke kita maupun hip hop dan lain-lain. Tapi
tapi kita tidak kuat untuk mempertahankan identitas budaya kita itu sendiri. Nah, bagaimana solusinya ulama ini untuk mempertahankan itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya punya kawan di WHDI, perempuan wanita Hindu Dharma Indonesia, dan memang teman baik organisasi juga. Nah, dia prinsip dia seperti ini, karena emang dia itu salah satu anak pemuka agama Pendeta. Jadi dia tuh emang benar kuat banget Hindunya, tapi emang toleransinya bagus. Tapi ada prinsip seperti ini, dia tidak mungkin bisa cerai dengan suaminya, tapi ketika dia itu menikah lagi, boleh suaminya lebih dari satu maupun dua. Dia berpendapat seperti istrinya Krishna. Yai, nah itu bagaimana menurut pendapat Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi itu apa? Menghancurkan budaya. Oh, menghancurkan budaya. Ya, memang budaya itu diakui oleh para intelektual bahwa budaya itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Betul, saya kira pendapat yang mengatakan bahwa untuk menghancurkan masyarakat itu hancurkan budayanya. Jadi kalau kita merasa sekarang budaya kita sudah diporak-porandakan, maka apa yang dapat dilakukan oleh umat, khususnya agamawan. Jadi agamawan bisa saja membungkus budaya dengan agama. Jadi misalnya budaya Sunda lah. Budaya Sunda kan sekarang sudah hampir tergeser oleh budaya Barat. Ya, memang budaya Barat itu kendaraannya sangat luar biasa. Apa yang menjadi kendaraan masuknya budaya Barat ke budaya kita itu, terutama teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu luar biasa. Teknologi digital yang sekarang berkembang di masyarakat kita itu. Sekarang di mana masyarakat kita yang tidak punya handphone? Sudah punya handphone semua kan? Bahkan sebuah riset menyebutkan jumlah penduduk Indonesia itu tidak lebih banyak dari jumlah handphone. Jadi jumlah penduduknya 250 juta, handphone yang menyebar di Indonesia itu 350 juta. 100 juta lebihnya. Jadi siapa yang tidak punya handphone sekarang? Tukang bakso pakai handphone, ojek sudah pakai handphone, tukang bala-bala sudah pakai handphone, sekarang sudah pakai handphone semua. Dan handphone itulah yang menyebarkan kebudayaan asing. Jadi apa yang dapat kita lakukan adalah literasi media, Pak. Literasi media itu menjadi penting buat anak-anak kita. Bukan tidak boleh pakai handphone, tapi harus diterapkan aturan main memakai handphone. Saya pernah punya anak saya di pesantren, tidak boleh bawa handphone. Waduh, saya bilang, Ustaz, saya mau menghubungi anak saya susah kalau tidak pakai handphone. Udah diambil sama Ustaznya, saya belikan lagi. Waktu itu masih handphone belum yang sekarang, bukan smartphone yang sekarang ramai. Masih handphone yang semacam Nokia yang kayak gitu-gitulah. Yang cukup kalau yang bisa mau dimanfaatkan untuk ngomong dengan SMS saja. Saya belikan lagi. Saya ngomong sama Ustaz itu, Ustaz, kenapa dilarang bawa handphone? Wah, apakah banyak negatifnya? Urusan negatif itu urusan Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz bisa mengedukasi anak-anak Ustaz agar tidak memanfaatkan handphone untuk kepentingan negatif. Jadi bukan dilarang, tetap saja kita, tapi ditingkatkan literasi medianya. Yang paling berat itu, Pak, yang paling berat sekarang penetrasi budaya asing kepada budaya kita itu salah satunya itu. Budaya Sunda sudah tidak bisa bertahan menghadapi penetrasi budaya asing, budaya luar terutama. Ya, budaya berpakaian aja kan sekarang sudah mulai rontok kan. Jadi kalau dulu orang-orang berpakaian itu sesuai dengan budayanya sendiri. Nah, sekarang santri juga sudah banyak yang tergoda tidak pakai peci, tidak pakai sarung. Nah, tapi kan untuk komunitas tertentu tidak pakai peci itu nyinyir ya. Semacam saya itu lebih banyak tidak pakai pecinya daripada pakai pecinya. Banyak yang nyinyir ke saya. Ya itu masih bisa mempertahankan budaya. Tapi memang sekali lagi
daya tahan budaya kita itu semakin lama semakin melemah, terutama karena serangan budaya-budaya asing semakin kuat karena kendaraannya yang semakin kuat, kendaraan teknologi media itu Pak. Apakah faktor materi itu mempengaruhi Ustaz? Faktor apa? Materi. Oh iya pasti. Karena dari yang saya tahu ada lembaga NGO Barat itu selalu memasok anggaran-anggaran yang kiranya bisa mempengaruhi budaya-budaya kita juga. Ya materi itu salah satu kekuatannya, salah satu kekuatan kendaraan yang dapat digunakan untuk banyak kepentingan. Kalau materi untuk banyak kepentingan pendidikan, kepentingan budaya, kepentingan ekonomi, kepentingan politik juga kan sama. Sekarang suara bisa dibeli pakai 50.000, kalau dulu cuma 20.000, sekarang sudah naik 50.000, bahkan sudah naik lagi 100.000. Bahkan di kabupaten tertentu kalau ingin memenangkan bupati itu harus 400.000 per orang. Wah, akan semakin naik. Jadi materi itu memang menjadi kekuatan yang sangat kuat, terutama bagi mereka yang tingkat ekonominya lemah. Masyarakat Indonesia itu disinyalir masih rentan ekonominya, jadi masih gampang dibeli suaranya itu. Jadi demokratisasi di Indonesia itu masih menghadapi masalah besar, terutama masalah ekonomi dan masalah pendidikan. Masalah pendidikan masyarakat Indonesia itu masih banyak yang belum lulus SD, Pak. Masyarakat Indonesia itu. Jangan Indonesia, provinsi aja. Jawa Barat itu termasuk provinsi yang relatif maju ya dibanding dengan provinsi yang lain, dibanding dengan Papua misalnya. Tapi Jawa Barat itu rata-rata pendidikannya belum 9 tahun, Pak. Padahal wajar dikda 9 tahun sudah diwajibkan sejak zaman Orde Baru. Tapi sekarang masih ada orang yang belum lulus SD. Jadi bagaimana mungkin demokratisasi bisa ditegakkan kalau orang tingkat kebodohannya masih masih menjadi pakaian masyarakat kita, tingkat kemiskinan masih menjadi pakaian masyarakat kita. Itulah yang menjadi kunci kemandirian itu, terutama ekonomi dan pendidikan. Dan itulah yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Ekonomi dan pendidikan itu masih menghantui kemandirian masyarakat Indonesia. Itulah bisa mengganggu stabilitas ekonomi, bisa mengganggu stabilitas yang lainnya. Jadi kalau misalnya, tapi ya dibanding dengan tahun 60 tahun 70-an sih sudah terjadi kemajuan ya Indonesia itu. Sudah terjadi kemajuan meskipun mereka baru tahun 45. Jadi sampai sekarang kita itu sudah sekitar 80 tahunan usianya, ya sudah lumayan ya, sudah lumayan. Saya tidak menafikan kemajuan yang sudah dicapai oleh pemerintah Indonesia. Tapi ya kalau maksimalnya belum maksimal, sebab kemandiriannya masih terombang-ambing, gitu Pak. Itu menurut saya ya, Bapak boleh berbeda pendapat. Terima kasih, barangkali bisa dilanjutkan ke pertanyaan ketiga, karena yang kedua itu mengenai poliandri, ya itu udah jelas saja Bu. Silakan. Baik, di sini aja. Izin langsung saja ya, Prof. Sekarang sedang marak penghayat kepercayaan. Nama saya Ilham Arif, asal dari perwakilan MUI Kecamatan Cibenying Kaler. Status masih lajang. Izin. Jadi sekarang lagi marak yang namanya penghayat kepercayaan begitu. Nah, sedangkan kan di Indonesia itu agama yang legal gitu ya, yang legal itu kan ada 6 ya. Nah, akan tetapi tahun 2016 kalau tidak salah nomor 97 Mahkamah Konstitusi MK itu mengeluarkan putusan bahwasanya boleh mengakui penghayat kepercayaan. Nah itu. Kemudian kebetulan saya punya teman begitu ya yang di bidang itulah. Nah kemudian memang banyak mereka tuh terhalang di KTP. Gitu. Jadi kan di KTP-nya tuh tidak tertulis agama. Jadi itu terhalang kepada misal kependudukan atau kesehatan, pendidikan, karena kan harus tertulis. Nah sikap kita gitu ya di MUI ini, apakah kita harus membantu
memaslahatkan umat orang atau memang itu kita biarkan saja gitu. Jadi posisi kita di sana tuh kebetulan misal kita berada di Dukcapil atau di Kes Bangkol gitu. Nah, kebijakan kita tuh arahnya lebih kemana gitu. Apakah memang kita bantu saja gitu dari penghayat kepercayaan ini, karena dari putusan MK nomor 97 2016 itu sudah diakui, tapi secara ilegal kan agama ada 6 begitu. Nah, posisi kita karena ini juga sebenarnya di Kota Bandung itu sudah hampir Jawa Barat khususnya 4.000 sampai 5.000 gitu yang menganut kepercayaan. Nah, terus bedanya penganut kepercayaan sama agama itu apa? Karena di sana tertulisnya Sudah cukup jelas pertanyaan. Terima kasih. Oke, jadi ada dua kepentingan. Pertama, kepentingan administrasi. Kalau kepentingan administrasi ya serahkan saja pada aturan pemerintah yang berlaku. Jadi kita tidak usah bikin aturan sendiri lah. Pemerintah sudah menetapkan 6 agama yang saja yang diikuti. Itu secara administratif. Tapi secara kemanusiaan terserah Bapak akan menegakkan prinsip yang mana. Apakah prinsip inklusif yang tadi itu agama apapun yang Anda anut, saya hargai Anda sebagai masyarakat normal, sebagai masyarakat yang harus saya hargai, sebagai masyarakat yang ya dijunjung tinggi saja. Jadi, tapi kalau untuk kepentingan administratif, ya ikuti saja. Pemegang administrasi tertinggi di kita itu negara. Jadi terlepas dari soal setuju atau tidak setuju dengan kebijakan negara, dalam beberapa hal kita juga bisa mengikuti kan, termasuk pembatasan agama misalnya. Kan kebebasan beragama di Indonesia ini bebas tapi terbatas pada agama yang disetujui oleh negara. Kalau kebebasan agama di negara-negara lain yang bebas beragama, semacam Amerika, bebas beragama, agama apapun bebas-bebas saja. Jadi agama tidak menjadi penghalang. Mau menganut agama pun ada enaknya, ada tidak enaknya. Ada enaknya kita sebagai pemeluk minoritas bisa apa saja di Amerika. Sekarang wali kota New York sudah seorang Muslim. Kalau misalnya ditetapkan oleh aturan negara kan tidak bisa ya. Tapi karena memang kebebasan beragamanya dijamin, nah kita juga sama. Jadi apakah kepentingan administratif atau kepentingan sosial? Kalau kepentingan sosial, ya selama itu tidak melanggar aturan negara dan selama negara masih membuka peluang untuk dapat kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama, ya kita lakukan saja. Itu kalau menurut saya. Ya, barangkali pertanyaan selanjutnya, ya, Kang Irfan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Irfan, Prof dari Kecamatan Panjaitan. Mungkin saya ingin fokus pada dudukan kita di sini kan sebagai kadar ulama yang akan menyampaikan kepada umat ya. Saya ingin fokus ke bagian yang tadi disampaikan bahwa ya agama khususnya Islam secara substantif memiliki dimensi inklusivisme ya. Nah, cuman yang saya ingin tanyakan adalah justru saya ingin memperdalam substansinya apa ya sebenarnya tentang inklusivisme dalam Islam itu, karena kan pasti itu yang kita sampaikan kan ke umat itu. Supaya apa? Supaya ya dalam mengejar sikap inklusif itu kita gak keluar batas gitu, gak keluar batas. Apakah hanya yang tadi yang selama tidak bercampur baur dengan agama lain dalam urusan ibadahnya, atau adakah prinsip-prinsip yang lain? Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang yang efektivitas komunikasi kan, kesamaan rujukan dan pengalaman. Kalau di internal umat Islam mungkin bisa lah dicari ya kesamaan rujukan dan pengalaman. Misal antara ormas, antara apa, mungkin ada satu titik temunya. Nah, tapi kalau udah keluar dari umat Islam, kesamaan rujukan yang mana dan pengalaman yang mana ya, Prof, yang bisa diangkat di Kota Bandung itu gitu. Ya untuk mendukung tadi efektivitas komunikasi. Dan kalau boleh satu lagi, ini sedikit ingin tahu aja yang tentang Hindu. Kan setahu saya Hindu itu di dalam konsep beragamanya kan justru eksklusif ya, ada kasta-kasta dan sebagainya. Tapi kenapa, apa pelajarannya gitu? Kenapa mereka keluar itu bisa inklusif? Begitu, Bro. Terima kasih. Ya, yang pertama
tadi yang substansi inklusifisme dalam Islam. ya, substansi inklusivisme Islam itu jelas Pak. Lakum dinukum waliyadin. Anda mau menganut agama apapun terserah Anda. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi saya tidak mengganggu Anda selama Anda tidak mengganggu saya. Tapi kalau Anda mengganggu saya bisa mengganggu Anda. Tapi selama itu tidak saling mengganggu ya masing-masing saja. Lakum dinukum waliyadin dan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu yang dipegang ya. Jadi landasan inklusivisme orang-orang Islam itu lakum dinukum waliyadin dan la ikraha fid din. Saya tidak akan memaksa Anda untuk beragama Islam selama Anda tidak tulus beragama Islam ya sudah. Nah, itu yang harus ditafsirkan sesuai dengan kultur kita ya. Jadi kewajiban kita itu sebagai pemuka agama kepada masyarakat itu membahasakan dalam bahasa masyarakat. Lakum dinukum waliyadin itu bukan berarti membebaskan orang beragama, tapi mempersilahkan orang beragama beda dengan kita. Jadi yang penting itu membahasakannya kepada masyarakat. Bahasa masyarakat itu bukan beda dari bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua Yang kesamaan rujukan dan pengalaman yang mana yang bisa kita angkat ya? Kesamaan rujukan dan kesamaan pengalaman itu kalau dalam kehidupan beragama tentu rujukannya adalah agama. Tapi kalau dalam kehidupan sosial rujukannya sosial. Misalnya falsafah sosial, semacam orang-orang Sunda kan punya falsafah Sunda itu misalnya sadedeg saigel sapihanean misalnya, kacai jadi salewi, kalau enggak jadi sadaran, silasi itu agama apapun bisa masuk. Tapi rujukannya itu asal selama orang mau menerima rujukan itu ya bisa menambah komunikasi, orang berkomunikasi. Jadi kita itu harus cerdas mengambil rujukan yang dipandang sama tapi tidak melanggar prinsip yang dia pegang dan prinsip yang kita pegang. Ya, kalau misalnya prinsip kebudayaan kan itu sudah bisa dipegang atau bisa tidak dipegang oleh masyarakat. Kebudayaan Sunda punya prinsip, kebudayaan Batak punya prinsip, masing-masing punya prinsip. Tapi antar perbedaan budaya juga kadang-kadang ditemukan juga kesamaan-kesamaan. Ya itu yang kedua, yang ketiga yang terakhir yang Hindu kenapa bisa begitu? Padahal dalam dasar ajaran agamanya kan ada kasta dan sebagainya. Kasta itu berlaku bagi pemeluk agamanya sendiri, tapi tidak berlaku bagi pemeluk agama yang lain. Jadi apakah saya ini kastanya kasta Sudra atau kasta Brahmana? Oh, nggak ada persoalan, karena saya pemeluk agama lain. Jadi klasifikasi kasta itu hanya berlaku pada pemeluk agamanya saja, pemeluk agama Hindu dan Hindu juga kan tidak universal juga. Hindu India dengan Hindu Bali itu beda, Pak. Orang yang dari Bali punya prinsip agama Hindunya yang berbeda dari pemeluk agama Hindu di India. Padahal Hindu itu yang pertama kali kan di India. Nah, sekarang sudah tidak universal lagi sebetulnya. Itu mungkin karena ada perbedaan prinsip antara orang-orang antara orang India dan orang Bali. Gitu, Pak. Ya, barangkali ini penanya terakhir ya, satu orang lagi, silakan sebelum kita melaju ke penutupan acara ini. Sudah cukup ya.